Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Febrianti dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu, semester 7 kelas reguler. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya review. Yang pertama, judulnya adalah implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Nah, jurnal ini dari Jurnal Sains dan Teknologi. Volumenya 1. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Penulisnya ada Ika Nuril Abidah, Mufti Ali Hamdani, dan Yusuf Amroji. Reviewernya adalah saya sendiri, Anggi Febrianti, pada tanggal 20 Oktober 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah komputasi awan mungkin diterapkan pada sektor pendidikan, serta manfaat yang diberikan oleh komputasi awan. Nah, adapun abstraknya, perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan peluang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah komputasi awan. Komputasi awan adalah suatu layanan komputasi yang memanfaatkan jaringan internet sebagai infrastrukturnya. Teknologi ini memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Penelitian ini fokus pada penerapan komputasi awan di sektor pendidikan dan potensi manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemungkinan penerapan komputasi awan di sektor pendidikan, serta mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, ya, dengan pengumpulan data berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komputasi awan menawarkan berbagai layanan yang bermanfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor pendidikan. Nah, pengantarnya adalah cloud computing adalah model komputasi yang sumber dayanya seperti daya komputasi, media penyimpanan atau storage, jaringan atau network, dan perangkat lunak atau software, dijalankan sebagai layanan melalui media jaringan, bahkan dapat diakses dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang sistem basis data cloud computing serta implementasinya dan manfaat dari cloud computing. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan suatu objek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun pembahasannya adalah software as a service atau SaaS merupakan layanan cloud computing yang pertama kali populer. SaaS ini merupakan kelanjutan evaluasi konsep ASP atau Application Service Provider. SaaS memberi kemudahan bagi penggunanya untuk bisa memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga pengguna SaaS tidak perlu mengeluarkan investasi baik untuk in-house development maupun pembelian lisensi. SaaS merupakan model aplikasi cloud computing yang sasarannya difokuskan pada user individual, yakni dengan memanfaatkan web-based interface yang diakses melalui web browser. Yang kedua adalah Platform as a Service atau PaaS, merupakan layanan penyedia modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Layanan pada PaaS menyediakan tempat untuk membuat dan menyebarkan aplikasi tanpa perlu tahu berapa banyak prosesor atau memori yang dibutuhkan untuk aplikasi tersebut. Yang ketiga ada Infrastruktur as a Service atau IaaS, berada satu level di bawah PaaS atau IaaS, merupakan layanan yang menyewakan sumber
daya teknologi informasi dasar meliputi sistem informasi, processing power, media penyimpanan, memori, kapasitas jaringan, dan layanan-layanan lainnya yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimiliki. Nah, adapun implementasi cloud computing di sektor pendidikan. Konsep dan implementasi cloud computing menunjukkan bahwa teknologi cloud computing dapat menjadi evaluasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran, mutu informasi, serta dapat mendukung seluruh kegiatan pada institusi perguruan tinggi maupun organisasi dengan lebih stabil dan terkontrol dengan lebih baik. Nah, adapun manfaat cloud computing di sektor pendidikan. Manfaatnya adalah memanfaatkan teknologi cloud computing dalam dunia pendidikan mempunyai peran penting, terutama dalam aktivitas akademik. Manfaat yang akan didapat apabila cloud computing diterapkan di dunia pendidikan diantaranya aksesibilitas, yaitu data dapat diakses kapanpun dan dimanapun, selama terhubung dengan jaringan internet. Beberapa contoh layanan cloud computing yang bisa digunakan di universitas adalah Google Docs, Dropbox, dan semacamnya. Karena aplikasi tersebut mudah digunakan, murah, dan dapat diandalkan. Layanan tersebut sudah biasa digunakan oleh mahasiswa secara umum, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi apabila proses belajar mengajar di lingkungan universitas menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Cloud computing menawarkan beberapa kelebihan yang membuatnya sangat menarik untuk diterapkan di dunia pendidikan, khususnya universitas. Di antaranya ada high availability, low response time, dan scalability. Beberapa aplikasi umum seperti Google Apps for Education atau Microsoft Office menawarkan aplikasi online guna mendukung produktivitas penggunaannya, seperti penggunaan word processing, spreadsheet, dan presentation yang dapat digunakan di kelas. Oleh sebab itu, penggunaan cloud computing sangatlah penting apabila dalam hal menyimpan berbagai data yang sangat penting dan memerlukan keamanan yang sangat baik. Adapun hasil dari jurnal ini adalah penggunaan cloud computing dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sektor pendidikan. Itu membantu universitas dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, aksesibilitas data, dan efisiensi operasional. Dengan kata lain, cloud computing dapat menjadi solusi yang inovatif dan efisien untuk mendukung kegiatan pendidikan. Adapun kesimpulannya adalah cloud computing penting diterapkan pada lembaga pendidikan. Penggunaannya teknologi berbasis cloud computing di sektor pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan wawasan yang lebih mengenai cloud computing bagi dosen dan mahasiswa. Manfaat cloud computing terutama bagi lembaga pendidikan diantaranya ketersediaan yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, aksesibilitas yang baik, keamanan data yang terjamin, stabilitas dan sistem yang handal, dan hemat biaya operasional. Adapun kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep cloud computing dan penerapannya di sektor pendidikan, sehingga dapat menjadi referensi yang kuat untuk mereka yang ingin memahami topik ini. Adapun kekurangannya, jurnal ini fokus pada manfaat dan konsep dasar cloud computing, tetapi tidak mendalami tantangan dan masalah yang mungkin muncul saat mengimplementasikannya di sektor pendidikan. Hal ini penting untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.